Kegiatan yang wajib dilakukan di pagi hari. Hai, assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, kegiatan ini tuh aku mulai setelah ngurusin anak-anak. Pagi-pagi saat bangun pastinya ngurusin anak-anak dulu. Mulai dari masakin mereka sarapan, suapin makannya juga, lalu mandi, dan kakak Hana alhamdulillah sudah berangkat ke sekolah. Sedangkan adik Kia lagi sibuk main sendiri, jadi ini aku langsung aja ke dapur karena banyak banget yang mau aku beresin. Mulai dari masakan dulu. Nah, ini tuh masakan sisa hari kemarin, jadi tuh masih banyak banget. Nah, ini aku panasin bisa untuk sarapan aku dan Pak Suami. Karena yang aku masak untuk sarapan itu hanya untuk anak-anak aja, sedangkan untuk aku dan Pak Suami masih ada lauk sisa kemarin. Nah, ini aku lanjut beres-beresin dulu. Aku kumpulkan piring-piring kotor juga wajan-wajan yang aku pakai untuk bikin sarapan. Nah, ini di wastafel banyak juga piring kotor karena dari malam harinya itu aku nggak sempat untuk beres-beres dapur dan cuci-cuci piring kotor. Jadinya ini pagi-paginya sibuk banget ya teman-teman. Biasanya piring-piring kotor itu dan dapur ini sudah aku bersihkan dari malam hari. Jadi biasanya pagi-pagi itu aku udah nggak sibuk-sibuk banget lagi ya teman-teman. Nah, untuk piring-piring kotor tadi itu sudah aku pindahkan karena piring-piring kotor itu biasanya nggak aku cuci di wastafel karena wastafel ini tuh kan kecil ya teman-teman, cuman satu box gitu ya, jadinya kayak sempit aja. Dan memang awal niatnya bikin wastafel ini tuh bukan untuk cuci piring sih ya. Nah, ini aku sikat-sikat dulu sampai bersih karena tadi malamnya itu aku kumpulkan piring kotornya tuh di sini kan. Kalau soal cuci piring tuh aku lebih suka cuci piring tuh lesehan ya teman-teman daripada berdiri seperti ini. Kayak lebih nyaman aja gitu, dan aku tuh lebih suka cuci piring itu menggunakan air yang banyak. Nah, kalau di wastafel itu airnya kan nggak terlalu besar dan kadang juga airnya tuh nggak lancar, jadinya nggak naik juga sampai ke wastafel ini. Jadi ya udah paling pas banget lah kalau nyuci piring itu sambil lesehan di tempat air yang udah pasti banyak. Oh ya, ini lanjut lagi aku beres-beres yang lain. Untuk cuci piringnya itu nggak aku videoin ya teman-teman. Menurut aku ribet aja kalau aku nyuci piring tuh aku videoin. Takutnya nanti malah HP aku yang nyemplung ke dalam airnya ya teman-teman. Jadi daripada nanti ngambil risiko, mending nggak usah aku videoin aja deh gitu. Nah, ini tuh aku lanjut beres-beres aja. Aku lap-lapin bekas-bekas minyak dari aku bikin sarapan tadi. Walaupun setelah aku beresin ini nanti aku bakalan masak lagi dan dapurnya udah pasti berminyak lagi ya teman-teman. Tapi tetap aja kalau aku mau masak itu dapur itu memang harus bener-bener aku bersihkan dulu supaya masaknya itu lebih nyaman aja dan kayak bikin mood bagus gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dapur kotor itu aku mau masak itu bawaannya kayak mau marah aja gitu dan bawaannya emang kesel aja gitu. Nah, gimana mau masak kan kalau kitanya aja kesel, nanti masakannya itu rasanya gimana sih gitu. Jadi ya sebisa mungkin menjaga kenyamanan sendiri aja lah ya teman-teman. Baik sebelum masak ataupun setelah masak, dapur tuh bener-bener harus bersih ya. Nah, oke, ini aku lanjut lagi ke bagian kulkas. Nah, ini tuh sering banget diberantakin sama anak-anak. Mereka sering naruh barang dan juga sering ngambil barang gitu ya teman-teman. Selesai di bagian kulkas, aku pindah dulu ke sini. Sepertinya ada sesuatu di dalam oven. Dan bener aja, kakak Hana ternyata kemarin selesai makan, masukin nasi sisanya itu ke dalam oven ini. Jadinya udah bau ya teman-teman. Jadi langsung aja aku keluarkan. Nah, saat aku bersihkan bagian atas ovennya, aku lihat di tempat sendok ini sendok udah pada kosong ya teman-teman. Karena memang sendoknya selesai aku cuci itu nggak langsung aku letakkan ke dalam tempat sendok ini. Jadi aku keringkan dulu di tempat lain. Taunya malah udah kosong kan. Jadi ini langsung aja aku susun kembali sendok-sendoknya ke dalam tempat sendok aku ini. Oke, semua bagian di atas ini itu udah bersih. Bagian lemari udah, kompor udah, kulkas udah. Nah, ini tinggal lanjut aku sapu-sapu aja. Kalau untuk bagian sapu-sapu ini tuh sebentar aja sih teman-teman. Yang lama itu hanya beresin bagian atas-atasnya, lap-lap semuanya dulu kan. Kalau untuk sapu-sapunya sih ini sebentar aja udah selesai karena ukuran dapur aku ini tuh sekitar 3 kali 4 meter aja. Jadi kebayangkan kalau nyapu ya paling sebentar aja. Sedangkan di bagian pinggir-pinggir dan juga sudut-sudutnya sudah dipenuhi dengan fungsinya masing-masing. Jadi aku hanya sapu di bagian tengahnya aja yang masih plong dan untuk bisa kita lewatin aja. Nah, ini udah sampai aja aku di bagian pintu. Langsung aja ini sampahnya aku masukin ke dalam skop sampah dulu. Kalau udah selesai aku lanjut ke pekerjaan aku selanjutnya. Di sini ada cucian yang belum aku jemur. Nah, untuk cucian baju ini tuh dari malam hari udah aku cuci dan juga sudah aku bilas. Jadi ini pagi-pagi tinggal aku rendam aja dengan pewangi dan lanjut aku keringkan. Nah, kalau udah ini tinggal lanjut aja aku jemur. Nah, ini aku menjemurnya di lokasi aku berkebun juga ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah tanaman aku inilah aku menjemur pakaian-pakaian aku ini. Kalau misalnya ada yang bertanya apakah nggak kena ulet kak? Alhamdulillah sih selama ini tuh nggak pernah ada kena ulet ataupun kita nggak pernah gatel-gatel ya teman-teman. Makanya kenapa juga aku nggak pernah membiarkan kebun aku ini tuh dipenuhi rumput yang udah tinggi-tinggi. Kalau udah tinggi dikit aja tuh langsung aja aku cabutin karena memang aku aktivitasnya juga banyak di sini kan. Oke, singkat aja jemur pakaiannya udah selesai. Ini nanti tinggal lanjut mandi aja. Nah, sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum, bye.